Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Ray telah mengalahkan Cedric. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Philip yang berusaha untuk membantu Cedric. Philip berkata, "Aku harus segera keluar. Kamu akan menyeretnya, bahkan dengan kursi rodanya. Kamu masih belum pergi, Ray. Aku pikir kamu akan segera melarikan diri." Ray bergumam, "Baru 2 hari yang lalu, Cedric hampir membunuhnya. Kenapa sekarang dia membantunya?" Philip berkata, "Maaf, tapi bisakah kamu membantuku? Apa yang mau aku lakukan selanjutnya setelah menundukkannya? Bawa Cedric dan keluar dari sini. Kamu bisa mengambil seluruh bagian kemenanganku. Bagaimana denganmu? Tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan kami berdua dari kebakaran ini. Aku akan baik-baik saja." Ray bergumam, "Bagi semua orang, hal terpenting adalah hidup mereka sendiri. Tapi kenapa mereka mengorbankan dirinya sendiri?" Ray berkata, "Apa yang kamu dapatkan dari ini? Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan Cedric. Kamu selalu pandai dalam pengetahuan. Tidak ada hal seperti itu. Aku tidak bertindak karena sudah berpikir sejauh itu. Lalu kenapa?" "Karena Cedric dan aku berteman. Jadi aku hanya ingin melindunginya." Ray bergumam, "Itu aneh. Teman seperti apa yang membuatmu mempertaruhkan nyawamu? Jika aku mengeluarkan tangan sedikit lagi, aku mungkin bisa memahami makna sebenarnya dari kata-kata itu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku rasa aku tidak bisa menggapainya." Setelah itu, Ray memutuskan untuk membantu Cedric dan Philip. Philip berkata, "Apa kamu benar-benar akan membantuku? Sudah terlambat untuk melarikan diri. Apinya ada di mana-mana sekarang. Mungkin sebenarnya lebih aman tetap di sini. Apinya belum menyebar ke bagian dalam arena." Dengan tiba-tiba, Ray membuka bajunya dan lalu merobeknya. Setelah itu, Ray mengeluarkan sihir airnya untuk membasahi baju tersebut. Philip berkata, "Apa itu sihir?" "Iya. Yang lebih penting, tutup mulutmu dengan ini, agar kamu tidak menghirup asap secara langsung." Philip bergumam, "Saat aku mendapatkan permintaan untuk mencari seorang penyihir, sejujurnya, aku pikir itu hanya membuang-buang waktu. Karena aku tidak percaya sihir itu ada di dunia ini." Philip berkata, "Karena aku tidak percaya sihir itu ada di dunia ini. Jika kamu bisa menciptakan air, kita bisa memadamkan api dan melarikan diri. Sihir bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan tanpa batas. Aku akan menjawab pertanyaanmu nanti. Tapi sebelumnya, jawab pertanyaanku dulu. Apa arti teman bagimu? Apa itu benar-benar penting?" "Sangat penting. Teman hanyalah teman. Itu kata yang umum dalam kehidupan sehari-hari. Aku juga tahu itu. Tapi aku rasa cara kamu memahaminya berbeda dari yang aku maksud. Lalu apa arti teman bagimu?" "Seseorang yang telah kamu kenal selama jangka waktu tertentu." "Ray, kamu tidak salah. Tapi itu belum cukup. Seseorang yang bisa membantumu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan seseorang yang bisa kamu mintai bantuan. Itulah yang disebut teman. Apakah kamu tidak menyesal? Kita semua akan mati di sini." "Aku tidak menyesal. Aku hanya menanggapi perasaanku, kekhawatiranku terhadap Cedric." "Khawatir?" "Iya. Keinginan untuk melindungi seseorang." Dengan tiba-tiba atap bangunan di sana pun terjatuh. Philip terkejut melihat atap bangunan itu terjatuh.
Ray bergumam, sudah terlambat. Sepertinya kali ini aku benar-benar akan mati. Tidak seperti malam itu. Waktu itu, yang aku pikirkan hanyalah membunuh golem itu. Tapi kenapa? Apa karena aku tidak bisa membalas budi anak-anak itu jika mereka mati? Apakah benar hanya itu alasannya? Tidak. Akhirnya aku menyadarinya. Aku ingin untuk terus hidup bersama mereka. Dengan tiba-tiba mengeluarkan sihir anginnya untuk melindungi Philip dan Cedric. Philip berkata, "Apa itu sihirmu lagi?" Ray bergumam, "Aku tidak menyangka ini akan berhasil." Ray berkata, "Jangan bergerak, diam saja." "Kenapa?" Dengan tiba-tiba Ray menyembuhkan luka Philip. Philip berkata, "Tidak mungkin, padahal kakiku patah." "Terima kasih banyak, Ray. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membantuku dan Cedric." "Sama-sama," Ray bergumam. "Lagi pula ada banyak hal yang perlu kalian berdua lakukan untukku mulai sekarang. Aku juga ingin menguji batas kekuatan mana putih." Philip berkata, "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Ayo pergi." "Ray, apa kamu akan menggunakan sihir lagi?" "Tidak. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu sampai api ini tidak punya lagi yang bisa dibakar." Di sisi luar gudang, anak di sana berkata, "Markas kita semuanya terbakar habis. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kemana kita akan pergi?" "Ini semua salah Cedric. Dia yang menyebabkan semuanya terbakar. Kami tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi kalian sendiri yang harus mencari solusinya." Di sana teman Philip bergumam, "Aku meninggalkan Philip, padahal kakinya terluka." Dengan tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari ruangan tersebut. Ternyata itu adalah Ray bersama Philip dan Cedric. Anak-anak di sana berkata, "Itu tidak mungkin. Dia masih hidup. Dia keluar dari api itu tanpa terluka sedikit pun. Jika kalian ingin bertarung, coba saja melawanku. Aku akan melawan kalian semua sekaligus." Setelah itu, Philip dan Ray sudah tiba di hotel. Ray berkata, "Semuanya tetap di posisi. Jangan bergerak sampai aku ngasih perintah. Bisa kamu tunggu sebentar? Chris, kamu gak mau bergabung. Tapi aku meninggalkanmu dan melarikan diri. Bagaimana bisa aku masuk lagi? Jika itu aku akan membuat keputusan yang sama juga. Aku tidak menyalahkanmu. Ayolah, ini rumah kita. Tapi aku beneran minta maaf. Aku kabur dan meninggalkanmu karena ketakutan. Aku bilang aku baik-baik saja." "Ray, apa tidak masalah dia masuk juga? Terserah kamu. Terima kasih sudah memperbolehkannya." Setelah itu, Ray dan Philip memasuki hotel. Philip berkata, "Teman, mari obati lukanya dulu." "Siapa anak kecil di luar itu?" "Cedric, layani dia dengan baik. Dia terlihat terluka parah. Untuk sekarang, aku akan menjelaskannya semuanya nanti." Setelah itu, kita dilihatkan di ruangan yang lain. Ray berkata, "Total taruhan sebanyak 4,24 juta healings. Ini bagianmu. Kamu beneran cepat dalam menghitung. Dan aku ingin membuat permintaan." "Permintaan apa?" "Markas kita terbakar total. Aku ingin kamu menemukan tempat baru. Jika permintaan ini kekurangan uang, info saja." "Ray, tentu saja aku bisa menemukan markas baru. Dan tentu saja kamu juga membutuhkan perabotannya. Tapi aku tidak bisa mengambil uang ini." "Kenapa?" "Karena pembagiannya salah.
Kamu seharusnya mengambil bagian lebih banyak daripada aku, karena semua ini bisa terjadi karenamu. Aku beneran tidak mengerti. Ray bergumam. Di sana ada sedikit mana emas, tapi dipenuhi dengan mana putih. Ray berkata, apa kamu mengkhawatirkanku? Aku tidak khawatir denganmu. Aku hanya berpikir, ini adalah cara membagikannya dengan adil. Aku tetap tidak mengerti. Apa coba yang kamu dapatkan dari ini? Bagaimana dengan berpikir seperti ini? Aku investasi kepadamu. Investasi? Iya, aku mengharapkan imbalan di masa depan. Jika kamu menggunakan investasi ini untuk memperkuat grupmu, jadi hotel ini bisa lebih memfokuskan pada bisnisnya. Aku mengerti. Baiklah. Dengan tiba-tiba ada seorang anak yang datang, dan dia berkata, kita dalam masalah. Jeffrey dan Rodsol muncul dengan semua anak buahnya. Mereka tidak menarik semua gengnya dan meninggalkan beberapa untuk mencari tempat ini. Jeffrey dan Rodson pasti sudah mendengar mengenai kita akan membawa uang ke hotel. Aku tahu. Apa? Kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Kita akan berperang juga dengan kedua geng. Tapi kamu baru saja berduel. Philip, apa yang kamu katakan sebelumnya? Kenapa kamu membahas itu sekarang? Kita akan mendapatkan dividen. Setelah itu, Ray pun membuka pintu hotel tersebut. Ternyata di sana ada grup Jeffrey dan Lodson. Apakah yang akan dilakukan oleh grup Jeffrey dan Lodson? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.